Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nur Pajrina dengan NIM 120400032. Di sini saya akan memaparkan dan memberikan contoh 25 teori komunikasi. Oke, langsung saja. Yang pertama, teori disonansi kognitif adalah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, dan perilaku seseorang tidak selaras. Nah, contohnya seperti seseorang berbohong tetapi dia meyakinkan dirinya sedang mengatakan hal yang baik. Yang kedua yaitu teori komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dengan tatap muka antar dua orang atau lebih secara verbal atau nonverbal. Nah, contohnya seperti kedua sahabat itu sedang mengobrol asik di taman sambil ketawa-ketawa. Yang ketiga yaitu teori interaksi simbolik adalah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Contohnya seperti memuji orang lain karena jasanya. Nah, yang keempat yaitu teori komunikasi organisasi menurut Kat and Khan. Manusia organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi. Contohnya seperti memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Nah, yang kelima yaitu teori komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan kepada orang banyak atau publik melalui media massa atau media cetak, elektronik, dan media online. Contohnya seperti berita di media, siaran di radio dan televisi, dan di media online yang berkaitan dengan media baik itu cetak atau massa. Yang keenam yaitu teori komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang memandang manusia yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda dalam berkomunikasi. Nah, contohnya seperti komunikasi dengan orang yang berbeda suku atau berbeda budaya, seperti orang Sunda berkomunikasi dengan orang Betawi. Nah, yang ketujuh yaitu teori hambatan percakapan adalah hambatan yang ada pada pembicaraan baik budaya atau pribadi mempengaruhi bagaimana suatu pesan dikonstruksi dan gaya pembicaraan seseorang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Nah, contohnya seperti hambatan percakapan dengan kakak tingkat yang lebih senior dan gaya bicaranya itu harus lebih sopan santun kepada yang lebih tua. Yang kedelapan yaitu teori komunikasi agenda setting adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Nah, contohnya seperti isu tentang banjir Jakarta, Sunda Empire, atau virus corona yang berkaitan dengan isu penting. Yang kesembilan yaitu teori nativisme berasal dari kata nativus yang berarti terlahir. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nah, contohnya seorang bayi lahir memiliki badan yang kecil dan ternyata faktor keturunan karena ibunya tersebut mempunyai badan yang kecil. Yang ke-10 yaitu teori fungsionalis adalah sebuah teori menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti adanya peristiwa lengsernya Soeharto sebagai presiden pada waktu itu, tepatnya pada 2 Mei tahun 1998, maka keseimbangan sosial pada waktu itu terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan secara cepat yang tentu saja akan mengganggu kestabilan keamanan, ekonomi, dan juga kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Yang ke-11 yaitu teori pembelajaran sosial adalah pembelajaran yang memanfaatkan teori belajar sosial. Nah, contohnya seperti penerapan teori belajar sosial pada perkembangan anak, yaitu seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena ia melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. 12 yaitu teori strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme atau pertentangan dan mencoba mencari linkage atau pertautan setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis. Contohnya seperti identitas suatu kaum terikat dengan struktur yang mewarnainya yang didahului oleh hasil, nilai, dan diskursus sosial yang memungkinkan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut
sebagai seorang agen. Yang ke-13 yaitu teori dampak media adalah kumpulan teori yang menjelaskan mengenai efek teknologi komunikasi yang berbentuk media memberikan pengaruhnya terhadap perilaku dan cara berpikir manusia di kehidupan sosial dari sebagai perspektif. Nah, contohnya seperti banyak efek dari suatu media seperti kecanduan dengan handphone, anak-anak sudah mengenal teknologi yang tidak terbatas. Yang ke-14 yaitu teori jaringan merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi 14 antar individu dan kelompok. Contohnya saat manusia saling berkomunikasi tercipta mata rantai. Mata rantai tersebut merupakan jalur komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang ke-15 yaitu teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologis, perilaku dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Contohnya seperti kehidupan manusia dari mulai bayi sampai dewasa. 16 yaitu teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, baik itu tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan makna yang diletakkan orang terhadap simbol tersebut. Contohnya seperti kedisiplinan yang melekat pada citra perusahaan sekaligus karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu. Misalnya disiplin tidak terlambat datang ke kantor, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan sebagainya. Yang ke-17 yaitu teori birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, badan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Contohnya seperti pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Nah, yang ke-18 yaitu teori standpoint atau sikap, atau disebut juga sebagai teori sikap, merupakan sebuah teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suatu pribadi individu. Contohnya seperti hubungan antara majikan dan pegawainya. Walaupun majikan dan pegawainya hidup dalam ruang lingkup yang sama, tetapi mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Yang ke-19 yaitu teori pemikiran kelompok adalah sebuah hasil langsung terhadap kepaduan kelompok yang telah dibahas beberapa bagian oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-an dan semenjak dilihat sebuah variabel penting dalam keefektifan kelompok. Contohnya seperti sekumpulan orang yang memecahkan suatu permasalahan dan berhubungan erat dengan cara berkomunikasi suatu kelompok. Dan yang ke-20 yaitu teori manajemen keselarasan makna atau coordinate management of meaning dikembangkan oleh Webinet Fitch Vernon Coleman merupakan sebuah pendekatan kompresif terhadap interaksi sosial yang memakai tata cara kompleks dari tindakan dan makna yang selaras dalam komunikasi. Contohnya ketika Anda sedang berada dalam sebuah percakapan, Anda sedang melakukan dua hal. Pertama, Anda memberikan makna terhadap situasi tersebut serta perilaku dan pesan dari orang lain. Kedua, Anda memutuskan bagaimana menanggapi atau bertindak dalam situasi tersebut. Yang ke-21 yaitu teori negosiasi rupa, atau teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa dalam kebudayaan yang berbeda. Contohnya seperti ketika Anda mengamati karya rupa dalam tindakan, Anda dapat melihat bagaimana hal yang baik. Sebagai contoh, Anda mungkin memperhatikan lokus karya rupa atau apakah hal tersebut ditinjau pada diri sendiri atau orang lain. Yang ke-22 yaitu teori akomodasi. Teori ini merupakan satu teori tentang satu perilaku komunikasi yang sangat berpengaruh. Contohnya seperti pembubaran massa aksi rusuh karena telah merusak fasilitas umum. Yang ke-23 yaitu teori pengelola identitas yang dikembangkan oleh Tadasu Todd, menunjukkan bagaimana identitas terbentuk, terjaga, dan perubahan dalam hubungan. Contohnya dengan adanya orang-orang yang penting dalam kehidupan Anda akan terus memberikan jawaban yang diterima secara umum untuk pertanyaan. Yang selanjutnya, yang ke-24 yaitu teori inokulasi merupakan sebuah strategi untuk melindungi sikap agar tidak terjadi perubahan. Contohnya setiap orang menolak
persuasi yang ditentukan oleh keterampilan individu yang membantah argumen yang berlawanan dengan keyakinan. Dan yang terakhir yaitu teori queer merupakan teori yang membahas mengenai ketidaktepatan identitas seseorang. Nah, contohnya seperti kebohongan turis terhadap identitas saat datang ke Indonesia itu sering terjadi. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.